Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa wala ma ba'd. Para santri rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Dan insyaallah di kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan tema adab dan akhlak yang kita ambil dari Kitabul Jami' yang merupakan bagian daripada Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai di hadits yang ke-11 atau hadits yang nomor 1465. Ini jika dihitung dari seluruh hadits mulai dari awal sampai dengan Kitabul Jami'. Di sini penulis mengatakan wa anhu qala, dan dari beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian itu memakai sandal, maka hendaklah ia mendahulukan, yakni ia memakai dengan mendahulukan bil yamin, dengan kaki kanannya. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Sebaliknya, apabila ia hendak melepaskan sandalnya, maka hendaknya yang ia dahulukan untuk dilepas dari sandal yang ada di kakinya adalah kaki yang sebelah kiri. Wal takun al-yumna awwalahuma tun'alu. Dan hendaknya ia menjadikan kaki kanan yang pertama kali ia memakai sandal. Wa akhirahuma tunza'u, dan yang terakhir melepaskannya, yakni yang terakhir ketika melepaskan sandal dari kaki, maka yang terakhir dilepaskan itu adalah sebelah kanan. Atau dengan bahasa yang lain, yang pertama dilepaskan adalah sandal yang kita pakai di sebelah kiri. Ini hadits yang bersama dengan kita. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahihnya. Hadits ini adalah hadits yang sahih yang menyebutkan tentang adab-adab sunnah di dalam masalah al-libas atau di dalam masalah berpakaian, yang berisi tuntunan dan etika bagi seorang muslim ketika dia hendak memakai dan melepaskan sandal atau alas kakinya. Dan ini hukum juga berlaku untuk semua yang digunakan pada kaki, baik itu sandal, kaos kaki, sepatu, dan yang semisalnya. Dan juga dikiaskan daripada hadits ini sebagaimana diterangkan oleh para ulama, juga berlaku bagi apa yang disifati dengan al-libas atau yang kita pakai.
termasuk berpakaian. Ketika berpakaian, tentunya pakaian memiliki dua lengan, lengan sebelah kanan dan lengan sebelah kiri. Maka hendaknya kita mendahulukan lengan yang sebelah kanan ketika memakai, kemudian sebelah kirinya. Dan ketika dilepaskan, maka hendaknya yang kita lepaskan terlebih dahulu adalah sebelah kiri, dan yang terakhir adalah sebelah kanan. Inilah adab dan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sendal ini termasuk di antara kebiasaan atau yang biasa dipakai oleh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam tatkala beliau dipanggil ke lembah Tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa." Maka ketika ia datang ke tempat tersebut, maka dia pun dipanggil, "Ya Musa, wahai Musa. Inni ana rabbuk." Sungguhnya aku inilah Tuhanmu, aku inilah Rabbmu. "Fakhla'na 'alaik. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa." Lepaskanlah kedua sendalmu, kedua alas kakimu atau kedua terompahmu. Sungguhnya engkau berada di lembah yang muqaddas, di lembah yang suci, yang disebut dengan Tua. Ini Allah sebutkan dalam surah Toha di ayat yang ke-11 dan ke-12. Dan Al-Imam Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala pernah mengungkapkan, "An-ni'al libasul anbiya." Sendal ini termasuk di antara apa yang menjadi kebiasaan yang dipakai oleh para nabi. Dan di sana ada hadis yang lain yang menganjurkan untuk terbiasa menggunakan sendal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaghfiru minan ni'al, fa innal rajula la yazalu raqiban man ta'ala." Biasakanlah atau perbanyaklah kalian memakai sendal, memakai alas kaki. Sebab seseorang yang memakai alas kaki itu akan dianggap senantiasa seperti sedang berada atau sedang menaiki kendaraan. Mengapa demikian? Sebab memakai alas kaki, apakah itu sendal dan yang semisalnya, itu sama dengan disamakan dengan naik kendaraan. Ini sama-sama dari sisi memberikan keringanan dari sisi beban untuk berjalan, membuat kita tidak mudah untuk letih dan lelah. Di samping itu, kaki lebih terjaga dari hal-hal yang bisa membahayakan yang bisa kita dapatkan di jalan, entah itu duri ataupun mungkin jalanan yang rusak ataupun kotoran. Ya. Dan hadis tersebut menunjukkan bahwasanya dianjurkan untuk menggunakan alas kaki atau sendal, dan yang semisal dengan itu. Para santri rahimani wa rahimakumullah, adapun petikan pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, di antaranya adalah cakupan daripada ajaran dan syariat Islam ini sangat luas. Tuntunan dalam Islam, tuntunan dalam syariat, termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tidak hanya mengatur bagaimana si hamba beribadah kepada Allah, memperbaiki hubungannya kepada penciptanya, dan juga memperbaiki hubungan kepada sesama makhluk Allah, tetapi bagaimana seorang hamba ini beradab dan beretika, terutama ya, secara khusus dalam pembahasan ini adalah ketika dia memakai pakaian dan yang semisal dengan itu. Kemudian faedah yang kedua dari hadits ini adalah disunnahkannya memulai memakai sendal dan yang semisalnya dengan menggunakan atau mendahulukan sebelah kanan. Ya, di antara hikmahnya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ini dalam rangka memuliakan bagian yang sebelah kanan. Bagian sebelah kanan ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang baik dan kemuliaan. Ya. Berbeda halnya untuk yang sebelah kiri. Ya. Termasuk dianjurkan dan disunnahkan melepas sendal dengan kaki kiri lebih dahulu. Ya. Dan disinilah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengikuti tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab asalnya memakai sendal ini kebiasaan dan tradisi yang bisa dilakukan dan diamalkan oleh siapa saja. Tetapi yang membedakan kita sebagai muslim dan muslimah adalah ketika kita niatkan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah kita mendapatkan pahala. Maka hendaknya ketika kita memakai sendal, kaos, ataupun sepatu, ya, atau memakai pakaian, kita dahulukan yang sebelah kanan. Kita dahulukan yang sebelah kanan dengan niat mengikuti sunnah atau tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika kita melepaskannya, baik itu sendal, sepatu atau kaos kaki ataupun pakaian, kita mendahulukan yang sebelah kiri dilepaskan. Dengan niat mencontoh, meneladani sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi ini kita akan mendapatkan pahala. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya seorang muslim dan muslimah itu bisa mendapatkan pahala dari kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan-kebiasaan tersebut jika dia niatkan sesuai dengan tuntunan dalam syariat, tuntunan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau perintah dari Allah, disitulah dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Walaupun itu adalah sepele dalam pandangan manusia. Ini di antara pelajaran penting dari hadits ini. Kemudian kita akan masuk kepada hadits yang berikutnya. Hadits yang berikutnya atau hadits dengan nomor 1466. Dan ini sebagaimana disebutkan juga oleh penulis, wa anhu, dan dari beliau, yakni dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sendal, yakni berjalan dengan memakai sendal atau pengalas kaki. Iya, tapi cuma satu yang dia pakai, cuma sebelah. Entah itu yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Tapi cuma satu. Ya. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wal yun'ilhuma jami'a au liyakhla'huma jami'a. Maka kalau misalnya dia memakai sendal dan cuma satu, ya, kata Nabi, hendaklah dia pakai kedua-duanya. Ya, artinya hendaklah dia pakai dua sendal atau dua alas kaki. Atau kalau tidak, hendaknya dilepaskan dua-duanya. Ya. Dan jangan menggunakan hanya dengan satu alas kaki. Hadits ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga Imam Muslim dalam sahih beliau. Dan hadits ini juga termasuk di antara adab-adab dalam sunnah yang ditekankan di dalam Islam, yaitu hendaknya seorang muslim ataupun muslimah ketika dia menggunakan atau memakai sendal, jangan cuma memakai bagian salah satu, lalu yang lainnya itu tidak, kaki yang lainnya itu telanjang. Sama saja ini sendal, sepatu, kaos dan yang semisalnya. Nah, solusinya bagaimana? Dia pakai dua-duanya, kanan dan kiri. Atau kalau tidak, maka dia boleh melepaskan kedua-duanya. Di antara pelajaran dari hadits ini, yang pertama adalah larangan untuk memakai sendal atau alas kaki pada salah satu kaki saja. Dan ini larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di antara sesuatu yang dihukumi makruh oleh para ulama, merupakan bimbingan agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Dan larangan ini dikecualikan pada kondisi darurat. Misalnya ketika salah satu dari kaki misalnya terluka dan tidak memungkinkan kaki tersebut memakai sendal, maka ketika itu tidak mengapa dia berjalan dengan satu sendal atau satu alas kaki, sebab ini kondisi darurat. Ini kondisi darurat. Adapun selain daripada itu, maka tidak boleh. Apa hikmahnya kita dilarang hanya memakai satu alas kaki? Sebahagian ulama menyebutkan bahwasanya ini termasuk bentuk keadilan pada anggota tubuh, terutama pada bagian kaki, terutama pada bagian kaki. Nah, dan kalau hanya satu kaki yang memakai alas kaki, maka tentunya kaki yang lain itu rawan terkena dengan gangguan di jalan, apakah itu batu yang tajam, ataupun duri dan semisalnya, ataupun mungkin panasnya jalanan. Nah, tapi juga ada para ulama yang mengatakan agar itu tidak menjadi salah persepsi bagi sebagian orang ingin tampil beda, syuhrah, ingin tampil beda dengan yang lain, ingin terkenal, Dan juga ada juga para ulama yang mengatakan di antara hikmahnya itu supaya jalannya tidak seperti jalannya syaitan. Nah, ini faedahnya. Kemudian hadits larangan ini khusus berlaku untuk yang berjalan, bukan ketika lagi duduk atau berdiri lalu memakai satu sendal. Misalnya ketika duduk, kedua kakinya atau kakinya hanya bertumpu pada satu sendal atau satu alas kaki. Itu tidak mengapa ketika duduk, Larangannya dalam hadits ini adalah ketika berjalan.
Ini di antara adab dan pelajaran penting dari kedua hadits ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab-adab nabawi sebagaimana yang tercantum dalam hadits-hadits beliau. Semoga bermanfaat. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.